Perkenalkan, nama saya Zainuddin. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Kota Baru. Saya bekerja di SD Negeri Mangkirana, Kecamatan Pelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru. Di sini saya angkatan 34, kelompok 1. Nah, pada video awal ini saya ingin menjelaskan tentang mind map yang telah saya buat, yaitu yang bertemakan akuntabilitas. Nah, sini ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan tentang akuntabilitas ini. Yang pertama, tentang definisi, kemudian aspek-aspek, kemudian fungsi, kemudian bagaimana sih ASN yang akuntabel, dan penerapan. Yang pertama tentang definisi. Apa sih itu definisi akuntabilitas? Jadi, definisi akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok maupun institusi dalam memenuhi tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawabnya di sini adalah memenuhi terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih itu nilai-nilai publik? Nah, nilai-nilai publik nanti akan saya jelaskan di bagian ASN akuntabel. Nah, jadi itu tadi sekilas tentang definisi akuntabilitas. Nah, kita lanjut ke aspek-aspek akuntabilitas. Di sini aspek-aspek akuntabilitas ada beberapa poin yang cukup penting. Yang pertama itu adalah sebuah hubungan. Maksudnya sebuah hubungan di sini adalah hubungan antara individu, kelompok, institusi dengan masyarakat dan negara. Kemudian yang kedua yaitu orientasi hasil. Apa sih hasil yang diharapkan jika seorang ASN menerapkan nilai-nilai publik? Tentunya diharapkan, hasil yang diharapkan adalah ASN yang berperilaku jujur, adil, tanggung jawab, inovatif, serta kreatif. Nah, kemudian selanjutnya membutuhkan laporan. Laporan di sini yang dimaksud adalah laporan kinerja. Untuk individu biasanya kontrak kerja, sedangkan untuk institusi biasanya disebut dengan LAKIP atau laporan akuntabilitas kinerja institusi pemerintahan. Nah, poin yang selanjutnya yaitu membutuhkan konsekuensi. Nah, maksudnya di sini konsekuensi yang seperti apa? Jadi setiap perbuatan pasti mendapat konsekuensi. Contoh, seorang aparatur sipil negara yang bekerja dalam pelayanan publik atau apapun itu dapat memberikan seluruh jiwa raganya, memberikan pelayanan yang baik, adil, serta terus berinovasi, maka akan mendapat konsekuensi berupa penghargaan, baik itu dari institusi atau lingkungan sekitarnya. Kemudian, sebaliknya, jika seorang ASN bersikap curang, koruptif, maupun dalam pelayanan tidak maksimal, maka akan mendapatkan sanksi dari institusi dan lingkungan sekitar. Nah, kemudian poin yang terakhir adalah terus memperbaiki kinerja. Jika seorang ASN terus memperbaiki kinerjanya, jika kinerjanya dirasa sudah baik, maka lebih ditingkatkan lagi. Jangan sampai seorang ASN merasa cepat puas, merasa sudah baik kinerjanya sehingga tidak mau meningkatkan kinerjanya lagi. Nah, tadi itulah poin-poin penting tentang aspek-aspek akuntabilitas. Kemudian kita lanjut ke fungsi akuntabilitas. Nah, di sini ada 3 fungsi utama dari akuntabilitas. Yang pertama yaitu peran demokratis. Nah, untuk apa sih peran demokratis ini? Adalah untuk kontrol demokrasi. Karena kita hidup di atau berdampingan dengan demokrasi. Kemudian yang kedua itu peran konstitusional. Fungsinya adalah untuk mencegah tindakan-tindakan korupsi dan penyelewengan kekuasaan. Yang ketiga atau fungsi yang ketiga adalah peran belajar. Nah, peran belajar di sini berfungsi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas
kita. Tentunya kita dalam bekerja harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas agar pelayanan publik akan semakin baik. Nah, tadi adalah fungsi dari akuntabilitas. Nah, selanjutnya yaitu ASN yang akuntabel. Nah, seperti apa sih ASN yang akuntabel itu? ASN yang akuntabel tentunya mewujudkan nilai-nilai publik yang sudah saya jelaskan sebelumnya di definisi akuntabilitas. Nah, tentunya saya beri contoh penerapan nilai-nilai publik. Yang pertama yaitu mampu mengambil keputusan yang tepat saat terjadinya konflik kepentingan. Konflik kepentingan di sini seperti apa? Biasanya konflik kepentingan terjadi di sektor kelompok, publik, maupun individu. Jadi saat terjadi konflik kepentingan, kita sebagai aparatur sipil negara harus mampu memilih atau mengambil keputusan yang tepat, membedakan mana yang baik, membedakan mana yang buruk, membedakan mana yang salah, dan membedakan mana yang benar, dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah seorang ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis, tidak boleh ikut dalam pencalonan legislatif, tidak boleh terlibat dalam partai politik, tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Boleh saja sebenarnya menjadi pengurus partai politik, tetapi harus melepaskan atau mengundurkan diri menjadi aparatur sipil negara. Nah, jadi jelas di undang-undang bahwa ASN tidak boleh ikut dalam politik praktis. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu seorang ASN dalam pelayanan publik harus bersikap adil dan konsisten. Adil di sini maksudnya tidak membeda-bedakan dalam pelayanan publik, tidak membedakan kelompok, tidak membedakan golongan, tidak membedakan apapun itu, tidak mendewakan pelayanan kepada golongan yang lebih tinggi, dan tidak mempersulit pelayanan terhadap golongan yang lebih rendah, serta bersikap konsisten. Konsisten di sini, seorang aparatur sipil negara dalam pelayanan publik harus bersikap konsisten sesuai dengan peraturan, sesuai dengan protokol. Jadi apa yang disebutkan, misalnya menyebutkan A dan melakukannya juga A. Nah, kemudian. Nah, yang terakhir yaitu penerapan. Nah, ini sangat penting sebagai ASN menerapkan akuntabilitas di lingkungan kerja. Nah, saya jelaskan sebelumnya adalah penerapan akuntabilitas yang bersifat umum. Kita masuk ke, nah di sini saya sebagai guru tentunya bagaimana sih penerapan akuntabilitas di sekolah. Tentunya sejalan dengan pemerintah telah memberikan otonomi pendidikan kepada sekolah. Maksudnya otonomi pendidikan ini adalah pemerintah memberikan kebebasan kepada sekolah dalam pengelolaan sesuai dengan kekhasan dan kebolehannya. Nah, kemudian juga diwadahi dengan yang namanya MBS atau manajemen berbasis sekolah. Nah, manajemen berbasis sekolah ini merupakan kombinasi atau kolaborasi antara masyarakat dengan pengelola sekolah. Tentunya ada hubungan antara masyarakat. Tentunya hubungan pengelola sekolah tidak hanya dengan masyarakat saja, tapi dengan orang tua siswa, dengan dinas pendidikan. Nah, ini termasuk ke dalam akuntabilitas vertikal. Sedangkan hubungan pengelola sekolah dengan guru, dengan peserta didik, dengan teman sejawat maupun atasan disebut dengan akuntabilitas vertikal. Nah, kemudian kita masuk ke bagian guru. Nah, bagaimana sih guru bisa dikatakan guru yang bersifat akuntabel? Jadi, guru dalam menjalankan tugasnya, yaitu melakukan proses pembelajaran mengajar, tentunya bertanggung jawab dalam mempersiapkan proses pembelajaran, kemudian melaksanakannya, kemudian mengevaluasi, tentunya dengan penuh tanggung jawab, serta mengamalkan sikap-sikap jujur, adil, objektif, serta valid dalam penilaian nantinya. Jadi ini membuat hubungan antara siswa dengan guru akan semakin penting. Nah, selain itu, akuntabilitas sekolah juga diperhatikan tentang pengelolaan keuangan
serta outputnya seperti apa. Seperti pengelolaan dana bos tentu harus dijalankan dengan nilai-nilai publik. Jadi pengelolaan keuangan akan semakin baik. Jadi sangat penting akuntabilitas ini di sekolah. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.